Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Fauzan. Di sini saya akan membahas materi kelas 9, yaitu adalah penyembelihan hewan. Sahabat Askia, tahu nggak sih sebenarnya ilmu penyembelihan di dalam Islam bukan hanya mengajarkan kita soal cara untuk menghalalkan suatu makanan, akan tetapi juga mengajarkan kita nilai moral akan kepedulian terhadap hewan dan etika terhadap hewan, dikarenakan hewan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu penyembelihan dalam Islam juga mengajarkan kita mengenai ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kan ketika penyembelihan dilaksanakan atau sedang dilakukan, penyembelihan harus disertai dengan nama atas penciptanya. Tetapi sebelum kita melaksanakan kegiatan penyembelihan, kita harus mengetahui apa itu pengertian penyembelihan dalam Islam. Pengertian penyembelihan dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara bahasa. Secara bahasa, penyembelihan berarti memotong bagian leher dan mengalirkan darah hewan. Dan secara istilah, penyembelihan adalah menghilangkan nyawa hewan dengan cara yang disyariatkan oleh agama agar dagingnya menjadi halal. Tujuan dari penyembelihan bukan hanya sekedar memotong hewan, tapi juga menjalankan sebuah ibadah, menjaga kehalalan suatu makanan, serta menghindari cara-cara menyembelih yang dikategorikan dalam menyiksa. Asumsi yang sering keliru, penyembelihan itu soal teknik memotong, padahal inti hukumnya lebih dari syarat orangnya, hewannya, dan adabnya, bukan detail tentang teknis. Syarat-syarat dalam penyembelihan, seorang penyembelih ialah yang beragama Islam, beramal, dan mampu dapat menuntut Allah dan tidak sedang tinggal untuk hewan buruannya. Konteks tidak sedang tinggal ini dikhususkan pada ibadah haji dan umrah. Lalu untuk hewan yang akan disembelih ialah yang memenuhi ketentuan atau syarat, yaitu adalah hewan yang layak dikonsumsi. Hewan-hewan tersebut seperti sapi, kambing, unta, ayam, bebek, dan domba, serta hewan-hewan ternak lainnya. Sedangkan hewan yang haram, contohnya seperti babi, anjing, ataupun hewan-hewan yang bertaring, buas, otomatis tidak diperbolehkan untuk disembelih dalam Islam. Serta hewan tersebut memiliki tanda kehidupan, tidak cacat yang membuatnya tidak layak, sehat dan tidak sakit, serta diperlakukannya dengan baik. Teman-teman tahu gak sih, dalam Islam juga menetapkan syarat-syarat atas alat yang digunakan oleh seorang penyembelih. Yaitu adalah yang pertama, benda tajam yang dapat memutuskan jaringan hewan dengan cepat. Juga alat penyembelihan tidak boleh terbuat dari tulang dan kuku, maupun itu tulang hewan ataupun manusia, kuku hewan ataupun manusia. Juga alat tersebut harus untuk bersih dan tajam, agar tidak merusak hewan dengan cara menyiksa. Serta
Alat yang digunakan untuk menyembelih juga hanya boleh digunakan untuk menyembelih hewan saja. Tidak boleh untuk digunakan di kegiatan lain. Contohnya, alat penyembelihan digunakan untuk menyembelih, tapi juga digunakan untuk memasak. Itu tidak boleh, teman-teman. Sehingga alat penyembelihan harus digunakan, diperuntukkan untuk penyembelihan saja. Bagian-bagian yang harus terputus. Dalam fikih, penyembelihan yang sah adalah yang secara konsep memutus saluran makan atau kita sering dengar sebagai esofagus, saluran nafas atau trakea, serta dua pembuluh darah besar di kanan dan kiri leher hewan. Lalu ada adab-adab dalam penyembelihan. Adab-adab dalam penyembelihan. Bagian ini sering sekali terlupa dan sering sekali disepelekan. Padahal inti ibadah dari penyembelihan adalah di sini. Yang pertama, menajamkan alat agar hewan tidak merasa sakit secara berkepanjangan atau kita bisa sebut sebagai menyiksa. Yang kedua, tidak menajamkan alat ke depan hewan biar nggak takut. 3. Tidak memisahkan anak dari hewan yang akan disembelihkan dengan induknya tanpa alasan syar'i ya. 4. Memberi minum atau menenangkan hewan sebelum disembelih. 5. Membaringkan hewan dengan lembut. 6. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 7. Menyebutkan nama Allah ketika penyembelihan sedang berlangsung. 8. Tidak menyiksa hewan, tidak menjatuhkan secara kasar, atau tidak menguliti sebelum benar-benar mati secara sempurna. Ini adalah adab, bukan prosedur teknis. Fokusnya akhlak dan kasih sayang kita terhadap hewan yang akan disembelihkan. Lalu kita masuk ke bagian yang paling menegangkan. Itu adalah, ya benar sekali, itu adalah bagian prosesi penyembelihan hewan. Dalam sebuah alur penyembelihan, yang pertama kita harus lakukan adalah menyiapkan hewan halal dan layak. Ketika sudah disiapkan hewan yang layak dan halal, kita harus masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah menenangkan hewan. Tujuan dari menenangkan hewan ini agar hewan dapat tenang dan tidak merasa terancam ketika proses penyembelihan. Juga kita seorang penyembelih agar aman dan tidak merasa takut dengan hewan yang akan disembelih. Jadi tujuan menenangkan hewan ini agar kedua belah pihak antara penyembelih dan yang akan disembelih dapat untuk nyaman ketika proses penyembelihan berlangsung. Yang ketiga adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ini merupakan adab ya teman-teman. Dikarenakan kita seorang penyembelih harus memberikan tempat yang terbaik kepada seekor yang akan disembelih. Yang keempat adalah menyebutkan lafaz Allah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai isyarat ibadah pada saat penyembelihan, juga pembeda antara halal dan yang tidak, serta ini merupakan perintah Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121.
Dan yang keenam, biasanya seorang penyembelih menunggu sampai aliran darah hewan yang disembelih berhenti. Tujuannya untuk memastikan hewan benar-benar mati dan tidak tersiksa. Dan yang terakhir adalah menguliti dan mengolah daging. Ini merupakan tahap terakhir dan sebuah penutup dalam proses penyembelihan hewan. Penyembelihan dalam Islam bukan hanya proses mematikan hewan, tapi juga ibadah yang memiliki aturan dan adab. Penyembelih harus memenuhi syarat, hewan yang harus halal dan sehat, dan penyembelihan dilakukan dengan menyebutkan nama Allah. Aturan ini menjaga kehalalan makanan sekaligus memastikan hewan diperlakukan dengan baik. Melalui penyembelihan syar'i, kurban, akikah, umat muslim diajarkan untuk taat, bersyukur, dan berakhlak di setiap aspek kehidupannya. Terima kasih teman-teman, segitu aja yang kakak bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, sampai jumpa di lain hari ya.